الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu pilar kekuatan sekaligus kebangkitan kaum muslimin adalah masjid. Masjid memainkan peran yang sangat sentral sekaligus sangat strategis di tengah-tengah kehidupan umat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan memakmurkan masjid menjadi salah satu tanda apakah seseorang beriman atau tidak. Itulah yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 18 ketika Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk termasuk ke dalam golongan mereka yang mendapat hidayah Allah. Di dalam ayat itu Allah gunakan kata innama, yang menurut para ahli tafsir disebut sebagai adatul hasar, yang menunjukkan pengkhususan. Sesungguhnya hanyalah yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, apabila ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi tidak memakmurkan masjid-masjid Allah, sangat jarang datang ke rumah Allah, sangat susah untuk datang ke masjid, sangat berat baginya untuk melalui pintu-pintu masjid, untuk hadir solat berjamaah, hadir mendengarkan pengajian, hadir mendengarkan ta'lim dan lain sebagainya. Maka orang-orang itu sangat dipertanyakan apakah betul dia orang beriman atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja sebagai mukmin. Maka oleh karenanya, salah satu yang harus menjadi perhatian serius setiap pribadi muslim adalah ikhtiar, perjuangan dan kesungguhan untuk menjadikan diri kita orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sangat masyhur, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang 7 golongan manusia utama. Rasul bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi langsung oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Dan satu di antara 7 golongan manusia istimewa itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia sangat merindukan masjid.
Dia sangat ingin selalu hadir di masjid. Dia ingin berusaha untuk selalu menjaga solat berjamaahnya di masjid. Selalu ingin menghadiri majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis kebaikan di masjid dan seterusnya. Ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah. Sentralnya fungsi masjid, strategisnya fungsi masjid di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin juga bisa kita lihat dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hijrah beliau dari Makkah ke Yathrib yang kemudian namanya beliau ganti menjadi Madinah, kita mengetahui, kita membaca bagaimana dalam episode perjalanan hijrah yang tidak ringan itu beliau membangun Masjid Quba. Di dalam perjalanan hijrah, salah satu episode penting dari apa yang beliau lakukan itu adalah bina'u Masjid Quba, membangun Masjid Quba sebagai sebuah asas eksistensi umat. Ketika beliau datang sampai di Yathrib, di Madinah, yang pertama sekali beliau bangun juga adalah Masjid Nabawi, yang kemudian dikenal, dipopulerkan oleh sebahagian intelektual muslim sebagai the first university in Islam, Al-Jami'atul Ula fil Islam, lembaga pendidikan pertama kaum muslimin dalam sejarah peradaban Islam. Karena di Masjid Nabawi itulah Rasulullah mengkader sahabat-sahabat terbaik beliau. Maka bila hari ini ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, kita menemukan bahwa umat berada dalam salah satu kondisi kehidupan paling memprihatinkan. Umat dipecah belah, kaum muslimin dimarginalkan, kita disudutkan. Musuh-musuh Islam begitu berani menyerang kita. Bahkan orang-orang yang mengaku muslim pun gampang mulutnya mengucapkan kata-kata kotor tentang Islam, tentang Quran, tentang ulama dan seterusnya. Maka salah satu bahan evaluasi bagi kita adalah, sudahkah kita kembali ke masjid? Di mana posisi masjid hari ini dalam kehidupan kita? Bila kita termasuk orang yang hanya datang ke masjid sekali sepekan saja, sekali seminggu saja, hanya di hari Jumat saja, maka ketahuilah bahwa kita berarti sebenarnya merupakan satu di antara sumber masalah di tengah-tengah umat ini. Bila kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat berat untuk hadir ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan taklim dan lain sebagainya, atau apalagi bahkan mungkin hanya hadir sekali setahun untuk bersemangat i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, itu saja, maka ketahuilah bahwa sebenarnya kita merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya posisi umat dalam pertarungan menghadapi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik dan seterusnya. Maka tidak bisa tidak, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, kita harus segera kembali mengevaluasi pemahaman dan kesadaran kita tentang masjid. Kita harus kembali melakukan revitalisasi spirit, semangat keislaman kita, dengan diantaranya berupaya untuk menghadirkan kembali semangat, kerinduan dan keterikatan kita dengan masjid. Dan ini jelas butuh mujahadah, ini jelas butuh perjuangan. Pertama sekali tentu membutuhkan mujahadatun nafs, perjuangan mengalahkan nafsu kita sendiri, mengalahkan kemalasan yang ada dalam diri kita sendiri, mengalahkan keengganan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam fikiran kita sendiri. Karena syaitan, baik berjenis jin maupun berjenis manusia, tidak akan pernah berhenti untuk membisikkan ke telinga kita, ke dalam fikiran kita, untuk enggan datang ke masjid. Allah sudah ingatkan bagaimana proyek dan aktivitas syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itulah syaitan, minal jinnat wan nas, dari jenis jin maupun manusia. Dia bisikkan keburukan, kemalasan, keengganan dalam hati orang-orang beriman. Maka mujahadatun nafs, kesungguhan kita untuk mengalahkan
Kemalasan dalam diri kita merupakan the first step, langkah pertama untuk kembali ke masjid, untuk menjadi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ada sebahagian di antara kita yang berat untuk melangkahkan kaki ke masjid hanya gara-gara membayangkan bahwa ketika dia menjadi orang yang rajin ke masjid, akan ada teman-temannya yang iseng berkata, tumben sekarang sudah ke masjid, kemana saja selama ini kok baru ke masjid, dan seterusnya. Kata-kata yang memang jelas sangat tidak produktif, kata-kata seperti itu memang sangat tidak layak untuk diucapkan, tetapi sekaligus juga sangat tidak boleh menjadi penghalang kita, siapapun di antara kita, untuk kembali ke masjid. Karena inilah salah satu barometer kadar keimanan kita. Sehebat apapun amal pribadi kita, mungkin di antara kita adalah orang-orang yang sangat rajin membaca Al-Quran. Setiap hari mungkin 1 juz. Mungkin ada di antara kita yang sangat hebat ibadah qiyamul lailnya, setiap malam salat tahajud. Mungkin ada di antara kita yang sangat hebat puasa sunnahnya, Senin, Kamis, atau bahkan saum Daud. Tetapi kalau berat hadir ke masjid, maka ketahuilah ada very serious problem, serius masalah yang sangat serius pada kadar keimanan kita. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Masjid adalah juga merupakan markaz kemajuan umat. Bila kita kaitkan dengan konteks suasana 18 tahun ulang tahun Darmasraya yang masih cukup hangat sesungguhnya, 18 Januari, hari ini 21 Januari, 7 Januari, 2 pekan yang lalu, masih hangat suasana bahwa kita sekarang sudah berusia 18 tahun dan kita Darmasraya ingin menjadi kabupaten maju. Kita bahkan sudah mendeklar diri sebagai Darmasraya maju. Maka sesungguhnya dalam barometer spiritualitas, kadar kemajuan suatu umat itu diukur pada seberapa makmur masjidnya, seberapa bersemangat masyarakatnya hadir menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjidnya. Maka kalau kita lihat misalnya hari ini di 11 kecamatan, 52 nagari dan sekian ratus jorong di kabupaten ini, berapa banyak yang masjid-masjid, musola-musolanya ramai dengan kaum muslimin setiap hari 5 waktu, salat berjamaah dan hidup di sana kegiatan-kegiatan taklim, dakwah, tarbiyah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagi orang-orang beriman, bila kita jujur dengan keimanan kita, inilah sesungguhnya yang menjadi indikator, salah satu indikator paling penting untuk mengatakan bahwa kita adalah daerah yang maju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang juga dikutipkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga memberikan motivasi yang luar biasa kepada kaum muslimin. Bila mau hadir ke masjid, Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakara Allah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Quran itu. Mereka bertanya kepada para ulama tentang Quran. Ulama hadir di tengah-tengah mereka di masjid-masjid mereka itu. Allah janjikan apa? Terhadap orang-orang, terhadap masyarakat yang rajin memakmurkan masjid dengan kegiatan membaca Quran, mempelajari Quran, mendalami ilmu dengan basis Al-Quran. Allah janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, pasti akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman batin, sesuatu yang hari ini sangat dicari orang. Orang bisa mengeluarkan uang sampai ratusan juta rupiah demi mencari ketenangan dengan traveling ke sana kemari, padahal sebenarnya sumber ketenangan itu sangat dekat, yaitu majlis-majlis ilmu di masjid-masjid Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun juga akan diliputi oleh rahmat Allah.
wa haffathumul malaikah, dan mereka juga akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan bahkan Allah akan sebut-sebut, bangga-banggakan orang-orang yang suka hadir majlis ilmu, mendengarkan ta'lim di masjid-masjid Allah itu. Allah bangga-banggakan terhadap makhluk-makhluknya yang lain, terhadap malaikat-malaikatnya. Allah sebut-sebut mereka dengan penuh kebanggaan sebagai hamba-hambanya yang taat dan tunduk kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, tidak ada waktu lagi kecuali kita semua harus segera berazam, bertekad sekuat kemampuan kita untuk kembali ke masjid, mendidik anak-anak kita, keluarga kita untuk juga mencintai masjid, mengajarkan kepada mereka sekaligus mencontohkan kepada mereka tentang bagaimana mencintai dan memakmurkan masjid, dan menjadikan masjid betul-betul sebagai pusat kebangkitan sekaligus kekuatan umat, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkan khatib mengajak kita semua berazam, bertekad, berkomitmen untuk kembali ke masjid, memakmurkan masjid, semaksimal mungkin hadir di masjid dengan menghadiri solat-solat berjamaah yang 5 waktu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Inilah salah satu bahagian dari komitmen kita terhadap umat, untuk kebangkitan umat, untuk kekuatan umat, yang selanjutnya merupakan kontribusi kita bagi kebangkitan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin agar menjadi generasi yang mencintai masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Kita bahkan layak berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafas terakhir kita pun juga ada di masjid, agar kita menghadap Allah, menjemput husnul khatimah kita mudah-mudahan juga di masjid Allah ketika kita sedang beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin harapan, doa dan cita-cita itu akan diwujudkan kalau kita tidak mencicil amal-amal terbaik kita berhubungan dengan masjid, terkait dengan masjid sedini mungkin dan semaksimal kemampuan kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon agar Allah lembutkan hati-hati kita yang keras, agar Allah kuatkan hati-hati kita yang selama ini lemah menghadapi godaan dan bisikan syaitan untuk bisa kembali ke markas peradaban umat bernama masjid. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.